Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumil luqya wa ba'd. Alhamdulillah di sini sudah ada Bapak Budawin nggih. Sambil menunggu yang lainnya, kita insyaallah langsung mulai saja dan sebelumnya kita sapa dulu Bapak Budawin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih Pak Budawin nggih? Alhamdulillah Pak Ustadz, ini flu-nya masih belum ini betul. Alhamdulillah syafakallah. Mudahan diberikan kesembuhan yang total. Dan insya Allah kita masuk ke hadis ke-35 Pak ya. Kita pilihkan hadis ke-35 untuk pembelajaran di pertemuan 14 ini dari rangkaian mata kuliah hadis tematik. Al-hadis al-khamis wa thalathun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Wala tanajashu, jangan pula saling najash. Wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan kalian menjual di atas jualan orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba Allah yang saling bersaudara. Al-muslimu akul muslim, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. La yadlimuhu wa la yakhduluh, ya, yang mana seorang muslim antar sesama mereka tidak saling mentolimi, wa la yakhduluh, dan juga tidak menelantarkannya ketika mereka membutuhkannya. Wa la yakdzibuhu wa la yahqiruh, tidak berdusta kepadanya dan juga tidak merendahkannya. Taqwa hahuna, takwa itu di sini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat, beliau menunjuk ke dadanya ya sebanyak 3 kali. Bihasbi mri'in minasyarri ay yahqira akhahul muslim, cukup dikatakan buruk seorang jika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Kullul muslim 'alal muslimi haram, setiap muslim atas muslim yang lainnya itu haramun damuhu, haram darahnya. Wa maluhu, haram hartanya. Wa irduhu, haram harga dirinya. Maksudnya haram untuk ditumpahkan, haram untuk diambil paksa, dicuri, haram untuk dijatuhkan harga diri. Nah, hadis ini merupakan hadis yang mulia, yang di dalamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan beberapa wasiat atau pesan-pesan berupa larangan-larangan yang jika seorang hamba mampu untuk menjauhi larangan-larangan ini, maka dia sudah berusaha untuk mempererat tali ukhuwah persaudaraan sesama muslim. Apalagi dikatakan innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang-orang beriman itu saling bersaudara. Dan juga dikatakan bahwa innal mu'min lil mu'min kal bunyan, seorang mukmin terhadap mukmin yang lain itu ibarat satu bangunan utuh, ya.
yang saling menguatkan, saling menopang. Dan juga dalam hadis yang lain, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad. Umpamakan lagi dengan permisalan seperti satu tubuh, ya. Seperti sebuah bangunan, seperti satu tubuh, ya. Satu tubuh, idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma. Kalau ada satu anggota tubuh saja merasakan sakit atau tertimpa sakit, maka anggota tubuh yang lain pun merasakan sakit sehingga sampai demam atau bahkan mungkin tidak tidur semalam, tidak tidur ketika malam hari. Nah, ini adalah hal-hal yang dilarang, yang mana kalau seorang muslim mampu untuk menghindarinya, menjauhinya, maka di sana sudah ada usaha untuk memperkuat atau mempererat tali ukhuwah di antara kaum muslim. Karena kita tahu bahwasanya konsekuensi daripada persaudaraan atau kasih sayang adalah saling mencintai. Sehingga kalau ada sama kaum muslimin, di sana ada rasa saling membenci di antara kaum muslimin, maka tidak ada ada sesuatu yang tidak beres pada iman, atau ada sesuatu yang tidak beres pada amalnya. Banyak terjadi di antara kaum muslimin ketika mereka diadu domba dengan satu yang lain, kemudian saling bermusuhan di antara mereka, padahal mereka sama-sama Tuhannya Allah Azza wa Jalla, Nabi-Nya juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena provokasi yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, atau mungkin ada di sana orang-orang luar yang memang sengaja, akhir timbullah saling membenci di antara muslimin, antar kelompok, antar ormas, antar ini dan itu, dan seterusnya. Padahal kita ketahui bahwasanya persaudaraan kaum muslimin itu sangat erat, yaitu dibangun di atas dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang membuat kaum muslimin itu bersaudara, bukan di atas harta, bukan di atas nasab, bukan di atas kesukuan dan yang lainnya, tetapi di atas dua kalimat syahadat. Kemudian kita mencoba untuk membaca atau mengkaji maksud daripada larangan-larangan yang ada. Yang pertama, larangan hasad. Larangan saling hasad. Nabi SAW katakan, la tahasadu. Jangan saling hasad. Hasad ini adalah suatu sikap tidak suka jika ada orang lain mendapatkan kenikmatan. Dan ini merupakan akhlak yang sangat buruk. Karena ini merupakan akhlaknya iblis. Sebagaimana hasadnya iblis kepada Nabi Adam. Dan merupakan akhlaknya orang-orang Yahudi. Ya. Mereka tahu bahwasanya Nabi terakhir ternyata tidak dari golongan mereka. Tidak dari Bani Israel. Kemudian hasad ini juga merupakan akhlaknya, ajarannya putra Nabi Adam. Salah satu dari putra Nabi Adam ketika hasad kepada saudaranya, yang mana kurban saudaranya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau dalam kisah Israeliat disebutkan namanya Qabil. Ini juga merupakan akhlaknya orang-orang musyrikun. Ya. Orang-orang musyrik.
وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. Ya, orang-orang musyrik yang hasad kepada kaum muslim. Kemudian hasad ini juga merupakan akhlaknya orang-orang munafik. Bagaimana hasadnya Abdullah bin Ubay bin Salul pada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ceritanya dulu sebelum Nabi SAW hijrah itu, Abdullah bin Ubay bin Salul ini seniornya Madinah, seniornya suku, mana lupa antara Aus atau Khazraj. Jadi dulu sebelum Nabi SAW hijrah itu Madinah itu sering terjadi perang suku. Suku Aus melawan suku Khazraj. Dan sekian tahun, kalau nggak salah itu sampai 100 tahun. Perang terus, perang suku. Kemudian sampai akhirnya, sudah sampai puncaknya mereka bosan dengan perang, perang, perang. Sampai banyak meninggal dari seniornya, dan tersisa di antara senior itu adalah segelintir orang, di antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul. Hingga akhirnya mereka ingin bersatu dengan mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai pimpinan mereka, dan tidak ada perang lagi. Nah, ketika hendak pengangkatan, akhirnya Nabi SAW hijrah ke Madinah. Dan mau tidak mau kaum muslimin memilih Nabi SAW sebagai pemimpin mereka, sebagai kepala negara mereka, negara Madinah. Akhirnya disitulah Abdullah bin Ubay bin Salul mulai hasad. Dan jadilah dia orang-orang, termasuk di antara golongan orang-orang munafikun. Nah, inilah hasad. Dan hasad ini merupakan bentuk protes kepada takdir Allah. Ya. Maka kalau ada orang diberikan kekayaan, kecerdasan, paras wajah, ketampanan, kecantikan, ketenaran, ya, terkenal, dan seterusnya, atau yang lainnya, kita harus yakin Allah yang kasih. Allah yang kasih seorang itu sebuah kekayaan. Allah yang kasih kepada fulan sebuah kecerdasan. Allah yang kasih kepada fulan paras wajah yang tampan atau cantik. Allah yang kasih kepada seseorang berupa ketenaran. Ya, ketika ada orang hasad kepada hal-hal tadi, itu sama saja seseorang sedang memprotes takdirnya Allah Azza wa Jalla. Dan seakan dia merasa pantas untuk mendapatkannya. Kenapa harus dia? Kenapa tidak saya? Dan protes terhadap takdir Allah itu berdosa. Berdosa. Ya. Merasa pantas saja, kenapa kok nggak saya? Itu juga nggak boleh. Kenapa tidak saya? Yang dikasih kaya, yang dikasih eh, tenaran misalnya. Ini nggak boleh. Jadi ini merupakan akhlak buruk. Bahkan hasad ini bisa mengantarkan kepada dosa yang lain berikutnya. Yang akhirnya kalau orang sudah ditimpa hasad, dia akan melampiaskannya dengan lisan, dengan tulisan, dengan tindakan, atau dengan hati. Maka kalau diibaratkan hasad ini, ibarat api dan kayu bakar. Yang mana dia bisa melahap kebaikan-kebaikan tadi. Karena sebab hasad. Jadi kayu bakar kalau udah dikasih api, habis. Habis. Sehingga orang yang memang masih apa namanya, di dalam hatinya ada hasad, dia adalah orang yang paling lebih dulu merana. Jadi pelaku hasad ini, sebelum orang yang dihasati, yang didengkiin itu, apa namanya, tahu, dia sendiri sudah merana terlebih dahulu. Sudah merasa paling susah, paling kasihan. Maka hasad ini merupakan musuh kebahagiaan
hidup seorang hamba. Jadi kalau orang mau bahagia, sebetulnya simpel, tidak perlu hasad kepada orang lain. Itulah hasad. Dan biasanya hasad ini menimpa pada eh, orang yang memang antara dia dengan orang yang dihasad ini profesinya sama. Ya, katakan sesama artis, saling hasad, sama pejabat, saling hasad, sama dokter misalkan, saling hasad, sesama bakul, pedagang, saling hasad. Bahkan sesama dai, sesama orang-orang yang katakan kita tidak sedang ini ya, tidak sedang mengeneralisir seluruh dai atau asatidah itu hasad enggak. Cuma ada sebagian terjadi hasad di antara mereka. Jadi ustadz hasad dengan ustadz yang lain, sesama santri, sesama murid, ya, dan seterusnya. Inilah penyakit yang berbahaya yang seharusnya seorang muslim menghindari penyakit atau berusaha untuk jauh dari penyakit. Dan kalau kita lihat model orang yang hasad, ini ada banyak. Di antara model orang yang hasad adalah dia hasad dengan usaha agar nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Ya. Dan ini ada dua model. Yang model ini, yang model hasad agar nikmat orang lain itu hilang itu ada dua bentuk. Yang pertama, betul-betul ingin hilang tanpa harus berpindah kepada dirinya. Ya. Atau model yang kedua, bentuk yang kedua, ingin hilang dari orang tersebut dan pindah kepada dirinya. Ya. Coba yang pertama tadi lebih parah. Dan itulah hasad iblis pada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian ada model hasad yang lain, yaitu hasad cuma nggak ingin, tidak ada keinginan nikmat itu hilang dari orang lain. Hanya hasad saja. Cuma ketika si fulan sudah mendapatkan nikmat dari Allah berupa apalah, ya, dia hanya nggak suka. Cuma nggak ada impian wah biar hilang kan. Nah ini ada dua bentuk juga. Kalau orang yang tertimpa hasad ini, dia nggak suka orang lain mendapat nikmat. Cuma dia ketika itu dia membenci dirinya sendiri. Kenapa kok saya harus hasad? Maka orang yang seperti ini tidak berdosa. Tapi kalau sampai tahap ya mengkorek-korek informasi sehingga akhir korban tahu dari info tentang korban segala macam. Kenapa kok bisa sampai bisa seperti ini, bisa begini? Akhirnya ngegosip sana sini. Maka ini baru dikatakan dia berdosa. Kemudian ada model hasad yang lain. Yang berikutnya yang ketiga yaitu hasad agar apa namanya? Agar dirinya itu sama seperti orang dihasati. Ya, misalkan ada orang dikasih kenikmatan. Nah, dia ingin agar dia kayak orang itu. Maka ini ada dua bentuk. Kalau dalam urusan dunia, maka ini sebuah kerugian. Tapi kalau dalam urusan akhirat, maka itulah yang merupakan keberuntungan. Kalau yang diistilahkan dengan istilah ghibthah. Jadi misalkan orang diberikan ilmu yang luas, kemudian dengan ilmunya dia bisa mendakwahkan kepada orang lain. Dia boleh hasad agar seperti dia ghibthah, kemudian dia ingin ikut juga berdakwah. Atau orang diberikan harta, kemudian dia bisa bersedekah sana sini.
Dan dia juga ingin seperti dirinya, seperti orang tersebut agar dia punya harta dan dia bisa bersedekah sana sini. Kalau ini terpuji. Karena ini urusan akhirat. Tapi kalau sekedar misalkan orang dikasih kaya, dia ingin seperti kayak gitu juga. Ini enggak. Ini urusan dunia saja, maka tidak perlu. Merugi dia. Maka hasad yang paling parah tadi dari model-model tadi adalah hasad yang pertama, yaitu hasad agar nikmat itu hilang dari orang tersebut. Dan ini adalah hasadnya iblis. Bahkan iblis ini hasadnya super parah. Dia hasad sampai-sampai pokoknya itu nikmat hilang dari Adam, kalau bisa ya toh dia sengsara, dia tahu akibatnya sampai dijebloskan dikatakan selamanya di neraka, nggak masalah, yang penting dia puas Adam keluar dari surga. Nah, ini hasad yang parah, hasad iblis. Sampai harus misalkan harus sengsara, yang penting nikmat itu hilang dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian ketika kita tahu bahwasanya hasad ini penyakit berbahaya, yang namanya penyakit itu ada obatnya, maka kita di sana perlu untuk mengobati hasad ini, dan di antaranya adalah dengan yang kebalikannya dari hasad itu sendiri, yaitu kita mendoakan orang yang kita hasadi. Kita kasih hadiah, kita puji dia di depan publik, sehingga nanti insya Allah rasa hasad jadi berubah menjadi cinta. Jadi kalau ada orang, dia nggak suka sama orang, maka doakan kebaikan untuk orang yang tidak dia sukai tadi. Dia kasih hadiah. Padahal yang dia kasih hadiah, orang yang dia hasad, yang nggak dia sukai. Kalau bisa dia puji ketika sedang di majelis-majelis, kayak insya Allah lama-kelamaan dengan izin Allah Azza wa Jalla, yang awalnya benci, hasad, maka akhirnya menjadi cinta. Dan terkadang hasad ini muncul juga karena ya kita belum kenal siapa fulan. Maka kalau belum kenal, maka istilahnya kenalan. Kita akrabkan diri kita, saling akrab, sehingga saling mendekat agar tidak ada hasad di antara sama. Kemudian yang kedua yaitu wala tanajashu, larangan najas. Tadi pertama hasad, ya. Hasad, kemudian yang kedua najas. Najas ini adalah suatu sikap atau suatu tindakan memperangkap orang lain agar membeli barang dengan harga yang lebih mahal. Ini hukumnya haram. Dan di antara bentuknya adalah seperti lelang. Cuma lelang yang memang sengaja diskenariokan seakan itu lelang. Walaupun jenis-jenis lelang itu ada. Dan di antaranya ada yang dibolehkan. Tapi lelang yang dilarang ini, yang masuk najas ini, seperti misalkan contoh, ada 5 orang di dalam suatu eh, portal pelelangan, apakah online atau offline. Nah, kita katakan 10 orang ya, 10 orang. Nah, 10 orang ini sedang menyaksikan lelang dari satu orang. Yang di situ dia misalkan melelang sebuah HP, atau misalkan sebuah cincin lah, cincin batu akik misalkan. Dengan harga katakan 1 juta. Cuma di antara 10 peserta yang menyaksikan lelang itu,
5 diantaranya itu merupakan temannya sendiri dari sang pelelang. Kemudian mereka bersepakat agar ketika nanti ada dibuka harga 1 juta, ya, di antara mereka berlima ini yang kawannya pelelang, dia berpura-pura untuk mengatakan minatnya untuk membeli barang tersebut, katakan cincin tadi. Sampai nanti akhirnya harga naik, 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 dan hingga nanti harga itu misalkan katakan sampai 50 juta, yang ngebeli ternyata peserta lain, artinya peserta lelang yang bukan temennya pelelang. Kemudian ketika barang tersebut sudah laku, akhirnya mereka bancaan, istilah. Akhirnya bagi-bagi antara pelelang dan orang yang kawan-kawannya tadi yang berpura-pura sebagai peserta lelang. Dan ini haram. Jadi memperangkap orang lain agar membeli barang dengan harga yang lebih mahal. Ini tidak boleh. Dan termasuk di antara jenis najis adalah iklan-iklan yang palsu. Iklan-iklan yang memang tidak sesuai dengan real apa yang menjadi produk yang ditawarkan. Atau misalkan berupa testimoni yang palsu, ini juga tidak boleh, termasuk najis. Testimoni, tetapi dikarang-karang, akhirnya banyak orang yang tertipu. Apakah memang betul ada real produknya, atau memang ternyata bodong, hanya penipuan saja. Maka semua tadi, bentuk-bentuk najis tadi itu hukumnya haram, dan itu merupakan bentuk memakan harta orang lain dengan cara tidak halal. Memakan harta dengan cara tidak halal. Kemudian yang berikutnya wala tabaghadu, yang ketiga Pak ya. Ya, wala tabaghadu. Wala tabaghadu maksudnya jangan saling membenci. Nah, benci ini adalah efek daripada hasad tadi. Larangan pertama hasad. Nah, efeknya adalah bughd, saling membenci. Maka hasad ini betul-betul sumber masalah. Karena efek sampingnya sangat banyak. Di antara adalah kebencian tadi, saling membenci. Kemudian nanti ada lagi saling menggibah, ada lagi namimah, ya, dan yang lainnya. Ini efek daripada hasad. Dan kita tahu bahwasanya saling membenci atau permusuhan itu adalah sama sekali bukan tujuan syariat Islam. Adapun Islam, di antara hikmah turunnya syariat Islam adalah agar kaum muslimin saling mencintai di antara mereka. Saling bersaudara, jaga persaudaraan, bukan untuk saling membenci. Sampai-sampai kalau misalkan ada permusuhan, ya, atau ada suatu pertikaian yang asalnya sebuah akhlak ini berdosa, itu bisa menjadi berpahala. Di antaranya adalah berbohong. Kalau berbohong tujuannya untuk menjaga persatuan, itu boleh. Jadi misalkan ada si A sama si B, bertikai, saling gibah, saling musuhan, lama banget. Kemudian datang si C. Kemudian si C ini ingin mendamaikan di antara si A dan si B. Akhirnya si C terpaksa berbohong. Kata si A, dia berkata kepada si B, kata si A, kamu tuh ternyata baik loh, begini. Ini intinya pujian-pujian ya di karang-karang. Dan begitu pula kata si C ngomong ke si A juga gitu. Kata si B, kamu tuh Masya Allah, begini dan begitu. Hingga akhirnya mereka menyangka si A sama si B ini, yang awalnya kawannya ini memusuhi dia, oh ternyata sudah baik sama dia. Akhirnya mereka pun berdamai. Ini boleh, bahkan berpahala. Padahal hukum asal bohong, dusta itu berdosa, haram.
Cuma karena ada tujuan persatuan, maka menjadi dibolehkan. Ya. Saking seperti itunya, ya, Islam itu ingin menjaga persaudaraan di antara kaum muslim, ya, bukan saling membenci. Ya, apalagi kita tahu yang namanya saling membenci itu adalah tujuannya syaitan, saling mengadu domba, ya, itulah pekerjaan syaitan. Maka Islam ini betul-betul menyatukan persaudaraan kaum muslimin, bahkan lintas ras, lintas suku, lintas daerah, dan seterusnya. Ya. Mau muslim, misalkan muslim Papua, maka dia saudaranya muslim Jawa. Muslim Indonesia, muslim Melayu, itu saudaranya muslim negara yang lain. Jadi dibangun persaudaraan mereka di atas syahadat. Kemudian, kalaupun apa namanya kita didolimi, maka kita berusaha untuk tidak membenci yang mendolimi kita. Karena memang benci ini ada larangannya. Artinya misalkan toh kita diuji dengan kedoliman yang dilakukan saudari kita sendiri. Maka jangan sampai perbuatan tadi, perbuatan dolim dari saudari kita ke kita, itu menjadikan kita benci kepada dirinya. Karena di sana ada beberapa hal yang seseorang ketika didolimi, maka ada tiga sikap. Yang pertama adalah memaafkan, dan ini sangat-sangat baik. Misalkan kita didolim sama orang, maka kita memaafkan, ini Masya Allah, bagus. Atau di bawahnya itu, yaitu membalas untuk menuntut hak. Artinya kita balas kedoliman saudara kita dengan kadar yang sama. Nah, ini boleh. Misalkan kita habis dipukul, yaudah kita pukul lagi. Ya, ini boleh. Masih tahap boleh, jais. Tidak sampai berdosa. Tapi kalau ternyata kita didolimi dan membalasnya lebih daripada apa yang kita dapatkan dari kedoliman saudara kita, ini haram. Ya, ini haram. Jadi over dalam membalas kedoliman yang dilakukan saudara kita. Maka kalaupun memang kita harus membalas kedoliman saudara kita, maka balas dengan yang sepadan. Tapi kalau lebih baik lagi, ya kita maafkan, dan itu adalah berarti di sana kita tidak sedang membenci saudara yang mendolimi kita. Nah, saking seperti itunya, tercelanya bugat membenci saudara muslim, walaupun dia mendolimi kita. Ya, walaupun dia mendolimi kita. Dan di antara usaha untuk agar kita tidak saling membenci adalah menjauhi sebab-sebab pemicu saling membenci itu sendiri. Ya, entah prasangka buruk, entah apa namanya, kedoliman, ya, entah yang lainnya, ya, entah hasad itu sendiri, ya. Karena kita tidak ingin saling membenci di antara kaum muslimin, maka kita jauhi sebab-sebab yang memicu untuk saling membenci. Yang paling parah tadi pokoknya adalah hasad. Ini sumber apa namanya? Banyak dosa, sumber akhlak yang buruk. Kemudian lawannya dari itu, kita menjalani sebab-sebab kecintaan. Bagaimana agar kita tidak saling membenci di antara saudara kita? Maka kita tembus sebab-sebab yang menimbulkan, memicu kecintaan di antara kaum muslimin. Saling mendoakan, saling berprasangka baik, saling memberi hadiah, misalkan bila ada kelebihan uh, sesuatu, ya, dan seterusnya. Nah, itu adalah larangan ketiga. Larangan berikutnya yaitu wala tadabaru.
Wala tadabaru. Wala tadabaru maknanya jangan saling membelakangi. Artinya bahasa kita itu jangan saling memboikot. Ya. Karena kita tahu bahwasanya batasan kita boleh untuk saling tidak bicara, saling boikot kepada sesama, itu hanya 3 hari. Dan kalau sudah lewat dari 3 hari, maka kita harus kembali baikan. Ya, kembali saling menyapa, kembali saling salam, kembali saling bicara, ya, dan seterusnya. Dan yang terbaik di antara mereka, misalkan ada dua bersaudara, si A dan si B, sama-sama Muslim. Ketika misalkan terjadi sebuah masalah, akhirnya saling boikot, tidak bicara lagi, dan sudah lewat 3 hari, maka nanti yang terbaik di antara mereka adalah yang memulai mengucapkan salam. Kenapa menjadi yang terbaik? Karena di situ dia sudah mengalahkan egonya dan sudah mengalahkan syaitan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Syaitan terus membisikkan kepada mereka yang sedang bermusuhan, yang sedang saling memboikot, agar terus dilanjutkan boikotnya lebih dari 3 hari kalau bisa, seterusnya. Maka kalau ada di antara mereka yang berusaha untuk menyapa saudaranya yang sedang saling boikot tadi, dia paling pertama mengucapkan salam, paling pertama menyapa, di situ dia sudah mengalahkan egonya dan sudah mengalahkan syaitan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kita sadar bahwasanya masing-masing kita punya kesalahan dan kekurangan. Cuma ketika terjadi masalah, jangan sampai pertengkaran itu menimbulkan apa namanya ya? Tadi saling memboikot di antar sesama. Karena itulah syaitan. Ketika kita sedang akur, sedang apa namanya? Rukun dengan sesama kaum muslimin, syaitan sangat-sangat tidak suka, ya. Maka syaitan terus berusaha untuk memisahkan di antara kaum muslimin dalam persaudaraan mereka, hingga saling membenci di antara mereka. Dan misalkan terjadi saling boikot di antara kaum muslimin, atau di antara fulan dengan fulan, kalau ternyata uh, orang yang kita boikot, ya, dia muslim, muslim yang kita boikot ini adalah orang jauh, maksudnya bukan orang dekat kita, maka cukup dengan kita mengawali salam saja. Assalamualaikum, sapa, ya. Bicara seperlunya dan nggak harus kembali mesra seperti. Atau kalau memang bukan karena nggak kenal, hanya orang jauh saja, cuma pernah terjadi masalah, akhirnya nggak ngomong. Misalkan kita hidup di satu kampung, kemudian kenal sama orang, tapi sekedar kenal, tahu, terus terjadi masalah. Orang jauh, ya, orang nggak dekat lah istilahnya. Maka kita awali salam. Tidak harus akrab, tidak harus akrab. Karena memang awalnya kita nggak akrab. Tapi kalau ternyata orang yang sedang kita boikot atau kita saling boikot dengan orang yang terdekat kita, rekan kerja kita, saudara kita, atau siapa saja tetangga kita, maka cara menyelesaikan boikotnya, kita harus memulai salam, kemudian kita perkuat silaturahim di antara, atau persaudaraan di antara, keakraban di antara kita. Misalkan kita punya kawan kerja, kita ada masalah sama kawan di tempat kerja, maka ucapkan salam, kemudian kita akrabkan lagi diri kita dengan teman kerja kita. Nah, itu larangan keempat, saling memboikot. Kemudian larangan kelima, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Yaitu larangan menjual di atas jualan saudara. Larangan menjual di atas jualan saudara kita. Apakah itu berupa penawaran barang, penjualan barang, atau yang model lain yaitu
berupa khitbah terhadap wanita. Jadi, ya, kalau misalkan ada orang, katakan si A ini eh, dia sedang menawar sebuah motor yang akan dijual oleh si B. Sebuah motor merek, katakan misalkan Supra lah. Harga katakan 10 juta. Kemudian di masa tawar-menawar, si A sudah istilahnya sudah banyak berkunjung, sudah tahap tawar-menawar segala macam. Datang si C. Si C juga punya motor, Supra juga sama, ya, dengan brand yang sama, menawarkan kepada si A barangnya juga lebih bagus misalkan. Hanya dijual 7 juta misalnya. Ya. Maka ketika si C sengaja menjual motor kepada si A, padahal si A sama si B sudah dalam masa khiyar, masa tawar-menawar, sudah ini udah saling setuju, sudah suka lah. Si A ini sudah setuju pengen beli, si B juga sudah terima. Ya. Datang si C, dan si B tahu. Dan si B tahu kalau si C ini sengaja agar si A ini membeli barangnya dia, si C. Dengan brand yang sama, tapi harganya lebih murah. Maka ini haram. Ini haram. Kecuali babnya si B ini nggak tahu sama sekali. Seperti halnya misalkan gini, si A ini nyari barang, nyari motor Supra, dapat kenalan si B, akhirnya kenal sama si B. Berapa Pak? 10 juta. Dia keliling lagi ke tempat lain. Berapa Pak? 7 juta. Keliling lagi ke tempat lain misalkan, berapa Pak? 9 juta. Akhirnya dia tetap nyari yang paling murah kan? Kalau seperti ini tidak masalah. Bahkan bisa jadi antara mereka tidak kenal, yang B, C, D nggak kenal, nggak tahu, nggak saling tahu kalau ternyata si itu lagi nyari tidak tahu kalau lagi dalam masa tawar. Tapi kalau yang model tadi, dia memang sudah dalam masa khiyar, khiyar penawaran, dalam masa khiyar, istilahnya apa namanya, dalam masa memilih, dalam masa khiyar. Ini sudah mantap nih, udah cek-cek barang, udah harga, udah ini. Ujuk-ujuk si C datang. Nah, sengaja memang agar dia beli barangnya si C. Biar si barangnya si B nggak laku. Ini nggak boleh. Ini tidak boleh. Kemudian model yang berikutnya juga misalkan ternyata si A sudah membeli nih, udah dia udah dibayar. Berarti sudah selesai khiyar. Akad sudah sempurna dan tidak bisa dibatalkan secara sepihak, ya. Kalaupun mau ikolah itu kan harus dua pihak, antara penjual sama pembeli, si A sama si B sepakat. Tapi ternyata memang udah kebeli, udah dibayar, ya. Kemudian datang si C memaksa, ini aja nih, ini beli ini lebih murah. Nah, ini lebih lebih haram lagi, ya. Tidak haram. Atau misalkan sebaliknya, kalau tadi menjual, sekarang berarti lawannya menjual berarti apa ya? Kalau tadi pedagang dua, kalau ini berarti pembelinya dua misalkan. Nah, ini membeli sekarang gini. Si A menjual HP misalkan 10 juta kepada si B. Nah, dalam masa khiyar, kemudian datang si C. Dia tahu ini barang-barang bagus dan dia tahu harganya ternyata miring banget, 10 juta misalkan. Wah, di tempat lain dia tahu, si C ini tahu di tempat lain harganya 15 juta. Dia pengen segera dapat tuh barang ngincer. Dia ngomong sama si B, B, berapa itu si A belinya?
Dia mau bayar 10 juta katanya. Oh yaudah, aneh beli misalkan, mau nggak tambahin dia 11 juta ya. Nah, akhirnya si B tergiur dengan harga yang mau dibayarkan oleh si B, harga ditawarkan oleh si B, yang Avan si C. Maka di sini juga tidak boleh, hukumnya haram. Karena sudah ada kesepakatan khiyar antara si A dan si B, ini udah sepakat mau dibayar 10 juta. Tapi karena si B tergiur dengan harga lebih mahal yang mau ditawarkan oleh yang mau apa namanya dibayar oleh si C, maka di situ tidak boleh, hukumnya haram. Apalagi kalau ternyata si A ini tahu, sengaja ketika dia tahu, si A 10 juta, iya nih bayar 11 juta. Dia ngincar barang itu karena di tempat lain dia nggak dapat segitu misalkan. Ini nggak boleh. Tidak, tidak boleh. Nah, nah, ini 1, 2, 3, 4, 5 adalah larangan-larangan yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini. Larangan-larangan tadi tentunya bertujuan sangat mulia, yaitu apa? Agar kita menjadi hamba Allah yang bersaudara. Maka Nabi SAW katakan, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Jangan hasad sesama, jangan najas sesama, jangan membenci sesama, jangan boikot sesama, jangan menjual atau membeli di atas jualan atau belian saudara sesama, sesama saudara muslim. Ya. Karena al-muslimu, akul muslim, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Bahkan kalau bisa, sebagai seorang muslim itu kita saling menolong. Ya. Apakah menolong orang yang terdolimi atau orang yang mendolimi. Ya. Maksudnya yang terdolimi kita tolong dari kedoliman tadi. Yang mendolimi juga kita tolong agar dia tidak jatuh dalam kedoliman. Karena yang namanya dolim itu efeknya sangat berbahaya. Mendapatkan adab di dunia dan akhirat. Maka sebagai seorang muslim hendaknya membela saudara, hak saudara sesama muslimnya, harga dirinya dibela walaupun dalam urusan sepele, walaupun dalam urusan sepele. Nah, kemudian Nabi SAW katakan la yadlimu. Nah, ini tidak saling mendolimi. Ya, tidak saling mendolimi di antara sesama muslim. Ya. Kalau ada kezaliman, maka ditolong orang yang mendolimi sama yang terdolimi. Yang mendolimi ditolong jangan jatuh ke dalam kezaliman. Yang terdolimi ditolong agar tidak terkena kezaliman tadi. Wala yakhdhulu, dan juga jangan merendahkan sesama muslim. Ini juga sangat berbahaya. Ya. Wala yakdzibu, tidak apa namanya eh, bohong kepada sesama muslim. Wala yahqiru, tidak merendahkannya. Ya, afan tadi yang dulu itu tidak menelantarkannya. Wala dulu itu tidak menelantarkan. Ketika misalkan saudara kita butuh bantuan kita, kita tolong, jangan ditinggalkan. Kalau kita mampu kita bantu, kalau nggak mampu kita cari orang lain yang bisa membantu gitu. Kemudian wala yahkiru, tidak merendahkannya. At-taqwa hahuna. Ya. Taqwa itu letaknya di hati, ya, ada di hati. Dan di amalan, bukan di penampilan, ya, bukan di wajah, bukan di paras kita. Sehingga kita tidak boleh ujub dan meremehkan orang lain. Karena takwa ini betul-betul ada di hati kita dan amalan kita. Ya. Maka jangan sampai seorang dia ujub kemudian meremehkan orang yang lain. Karena kita tidak tahu siapa yang paling tinggi iman di antara kita, ketakwaannya, derajatnya. Sehingga tidak boleh seseorang itu ujub, bangga diri akan dirinya sendiri, kemudian akhirnya meremehkan orang lain. Karena bentuk meremehkan orang lain, merendahkan orang lain itu merupakan kesombongan. Hakikatnya dia sedang sombong
ada kesombongan pada dirinya, dan itu merupakan keburukan, dan itu dosa besar, bahkan bisa menjadi penghalang masuk ke dalam surga. Dan terkadang orang kalau sudah ujub, dia mudah sekali mengatakan bahwa manusia itu pasti binasa. Fulan binasa. Maka sebetulnya ketika dia mengatakan demikian, justru dialah yang paling binasa. Kita tidak tahu. Sebagaimana kita pernah dengar kisah dua orang yang saling bersahabat. Satunya ahli ibadah, satunya ahli maksiat. Yang ahli ibadah ini terus dalam ibadahnya, ketaatan kepada Allah. Dan yang ahli maksiat ini terus dalam kemaksiatannya dan terus diingatkan oleh temannya tadi yang ahli ibadah. Sampai akhirnya suatu waktu ahli maksiat ini melakukan suatu kemaksiatan mungkin sudah fatal, ya, sehingga akhirnya menjadikan ahli ibadah ini marah dan mengatakan Allah tidak akan mengampuni Anda, katanya. Disitulah Allah Azza wa Jalla akhirnya membatalkan amalan-amalan ahli ibadah tadi dan melemparkannya ke dalam neraka, kemudian mengampuni dosa-dosa orang yang ahli maksiat tadi dan memasukkannya ke dalam surga. Jadi batalnya amalan orang tadi karena ujub dan dia mendahului Allah Azza wa Jalla, mengatakan bahwasanya rahmat Allah tidak akan sampai kepada diri kawannya tadi. Karena kita tahu bahwasanya Allah tidak pernah meremehkan hambanya yang telah Dia ciptakan. Sehingga Allah pun memberikan rezeki kepada mereka, membaguskan bentuk fisik mereka, membuat langit tunduk dan bumi, membuat langit tunduk dan juga bumi tunduk untuk menaungi mereka, hamba-hambanya. Allah menamakan hamba-hambanya dengan muslimin, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai hamba. Kemudian Allah mengutus Rasul kepadanya. Maka siapa saja yang merendahkan seorang muslim, sama saja dia merendahkan keagungan Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi kita tidak boleh meremehkan orang lain, tidak boleh meremehkan sesama muslim. Ya. Karena muslim-muslim yang Allah ciptakan, ya, Allah tidak remehkan mereka. Allah tidak meremehkan hamba-hambanya yang muslim yang Dia ciptakan. Allah kasih mereka rezeki, Allah kasih mereka bentuk yang bagus, Allah tundukkan langit dan bumi untuk mereka. Ya. Allah sebut mereka sebagai muslim, mukmin, hamba. Allah juga utus Rasul kepada mereka. Kalau ternyata ada sesama muslim saling meremehkan di antara mereka, ketika terjadi saling meremehkan, maka di situ hakikatnya dia sedang merendahkan keagungan Allah tadi yang begitu banyak. Allah kasih rizki, Allah ciptakan mereka, Allah jadikan langit dan bumi tunduk untuk mereka. Itu semua direndahkan oleh dia. Ya. Maka siapa yang merendahkan kaum muslimin, hakikatnya dia merendahkan keagungan Allah Azza wa Jalla. Ini tadi ada larangan ya, yang selain lima tadi itu la yadlimu, tidak saling menzalimi, la yakhdulu, tidak menelantarkannya, kemudian la yakdzibu, tidak berbohong, wa la yahkiru, tidak meremehkan. Kemudian bihasbi mri'in minasyarri, cukuplah seseorang itu dikatakan berbuat dosa, berbuat buruk jika dia ayah kira akhul muslim, merendahkan saudaranya yang muslim. Karena kita tahu bahwasanya kullul muslim 'alal muslim haram. Setiap muslim terhadap muslim yang lain itu haramun damuhu, haram harta, haram darahnya, wa maluhu, haram hartanya, wa irduhu, haram kehormatannya, harga diri. Maknanya tidak boleh membunuhnya, tidak boleh mencuri hartanya, tidak boleh menjatuhkan kehormatannya. Ya. Sehingga ketika seorang muslim, ya, meninggal, ya, hendaknya dia meninggal dalam kondisi tidak memiliki kezaliman terhadap siapapun, ya, terhadap kaum muslimin. Apakah dalam masalah harta, apakah dalam masalah darah, dan juga kehormatan.
Karena nanti manusia itu pada dasarnya adalah saling menuntut. Manusia itu pada dasarnya saling menuntut. Ya. Sebagaimana dalam surah Abasa ayat 33, maka di tafsirannya sampai 37, surah Abasa, Allah katakan, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. Pada hari itu, seseorang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dan juga ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dan juga lari dari istrinya dan juga anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Karena masing-masing dari mereka pada hari itu memiliki urusan yang sudah menyibukkannya. Ulama menafsirkan bahwa ayat ini, di antaranya adalah tafsirannya, karena mereka takut dituntut oleh sesama mereka. Yang anak takut dituntut oleh orang tuanya, yang orang tua takut dituntut oleh anaknya, yang suami takut dituntut oleh istrinya, yang seorang takut dituntut oleh saudaranya sendiri. Ya. Jadi asasnya manusia itu saling menuntut di antara mereka. Ya. Maka bagaimana kalau ternyata terjadi kedoliman? Menuntut saja artinya menuntut itu menuntut hak yang belum terpenuhi. Ya. Yang sudah menjadi haknya ternyata tidak dipenuhi dengan kewajiban oleh yang seharusnya dipenuhi kewajiban. Nah, bagaimana kalau ternyata yang terjadi adalah saling mendolimi di antara mereka? Maka sebisa mungkin ketika seorang sebelum meninggal, hendaknya dia menyelesaikan segala bentuk masalah atau kedalaman-kedalaman, ya. Apakah kaitannya masalah harta, masalah darah, atau kehormatan. Ya. Hendaknya dia selesaikan kedalaman-kedalaman tersebut sebelum dia menghadap Allah Azza wa Jalla. Nah, alhamdulillah selesai sudah kajian untuk hadis yang ada, hadis ke-35, dan sepertinya kita tidak sampai membaca kalimat maupun syarah ya, faedah-faedah, karena insya Allah penjelasan singkat tadi sudah mencukupi daripada apa yang terkandung, paling tidak sedikit banyak sudah mencukupi apa yang terkandung di dalam hadis tadi. Walaupun kita tahu bahwasanya hadis ini faedahnya sangat luas, lautan faedahnya begitu luas. Kita hanya bisa menyampaikan ya sebatas ini saja, dan mudah-mudahan bermanfaat. Nah, Ibu, tanah Jashu ya. Nah, tanah Jashu ini Ibu adalah sederhananya gini Ibu ya, tanah jas itu najas itu memperangkap orang lain agar membeli barang kita dengan harga yang mahal. Karena mau kasih gambaran sederhana Ibu ya. Contoh bentuk najas itu adalah lelang, tapi rekayasa. Misal si A mau melelang sebuah laptop atau sebuah katakan HP atau sebuah barang yang antik, misalkan barang antik lah, katakan apa misalkan